warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahida Estiningrum dalam sesi belajar kimia. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara menghitung derajat keasaman dari suatu garam. Nah, di video kali ini kita akan membahas rumus-rumusnya ya. Sebelumnya kita ingat dulu bahwa garam itu berdasarkan sifatnya ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, kemudian ada yang bersifat netral. Nah, konsepnya masih sama seperti di asam basa. Ketika kita mau menghitung pH dari larutan yang bersifat asam, maka yang harus kita tentukan adalah konsentrasi H+-nya. Apabila kita mau menentukan pH dari suatu larutan yang sifatnya basa, maka yang akan kita tentukan adalah konsentrasi OH- terlebih dahulu. Sementara kalau netral itu artinya konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, jadi yang mempengaruhi pH hanya nilai pKw-nya saja, sehingga pH-nya adalah sama dengan 7. Oke, kita ke garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ya, garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat itu kan akan mempunyai sifat basa. Berarti nanti kita menentukan OH-nya ya. Lalu hidrolisisnya adalah hidrolisis anion garam. Nah, hal ini bisa kalian lihat dulu penjelasannya pada reaksi hidrolisis di video sebelumnya. Maka reaksi hidrolisisnya itu akan seperti ini. Jadi anion ditambah H2O maka akan membentuk Ha dan OH-. Karena reaksi hidrolisis ini merupakan reaksi kesetimbangan, maka dia akan mempunyai nilai konstanta kesetimbangan atau K. Nah, dituliskan sebagai KH karena konstanta kesetimbangan hidrolisis, yaitu hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien, dan hanya yang berfase gas saja, sehingga di sini H2O-nya tidak diikutkan. Di sini diperoleh persamaan 1, ini persamaan dasar dari kesetimbangan hidrolisis. Kemudian kita peroleh juga persamaan yang kedua bahwa nilai KH itu sama dengan KW dibagi KA. Masihkah kalian ingat berapa nilai KW? Ya, nilai KW pada suhu 25 derajat atau suhu kamar itu adalah 10 pangkat min 14. Lalu kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 seperti ini, KH-nya kita ganti dengan ini. Nah, kemudian jika HA ini dianggap sama dengan OH, maka ini saya ganti dengan OH. Diperoleh seperti ini, karena kita tadi mau menentukan konsentrasi OH- ya, maka ini harus kita pindah ruas ke sini dan harus kita berikan akar supaya pangkat 2-nya itu hilang. Jadilah ketemu bahwa untuk menentukan konsentrasi OH- dari suatu garam adalah akar KW dibagi KA dikalikan konsentrasi anion garam. Nah, KW per KA ini juga bisa diganti dengan KH. Selanjutnya yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Ini kan sifatnya garam asam ya, berarti nanti ke H+. Lalu dia mengalami hidrolisis kation garamnya, sehingga reaksi hidrolisisnya seperti ini. Kation garam ditambah H2O menjadi basa lemah dan H+. Lalu karena ini reaksi kesetimbangan maka masih sama, dia punya nilai KH. Ini adalah persamaan kesetimbangan dasar untuk reaksi hidrolisis. Kemudian ada persamaan 2 yaitu di mana KH itu juga sama dengan KW dibagi dengan KP. Lalu seperti tadi kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga kita peroleh rumus untuk menentukan konsentrasi H+ dari garam, yaitu akar KW per KB dikali konsentrasi kation garam, seperti itu. Kemudian ini garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemahnya kan pH-nya hanya dipengaruhi oleh nilai konstanta ionisasi asam lemah dan nilai konstanta ionisasi basa lemahnya atau Ka dan Kb-nya, sehingga untuk menentukan pH-nya langsung kita hitung besarnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw dibagi dengan Kb. Kemudian pH-nya tinggal di min log konsentrasi H+. Untuk asam kuat dengan basa kuat, karena sama-sama kuat dan dia tidak mengalami hidrolisis, maka dari itu pH-nya hanya dipengaruhi oleh
tetapan kesetimbangan ionisasi air, sehingga pH-nya sama dengan 7. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan pH dari suatu garam, kita harus tahu sifat garam dan asalnya, apakah bersifat asam, basa, atau netral. Jika garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka garamnya kan bersifat asam. Komponen yang harus ada untuk menentukan pH adalah konsentrasi garam, karena ini nanti untuk mencari konsentrasi kationnya. Kemudian kita tentukan konsentrasi H+ dengan rumus tadi. Lalu kita tentukan pH-nya dengan cara min-log konsentrasi H+. Yang kedua, jika garamnya berasal dari asam lemah dengan basa kuat, komponen yang harus ada juga adalah konsentrasi garam atau molaritas garamnya untuk menentukan konsentrasi anion nanti. Lalu kita tentukan konsentrasi OH-nya. Terus kita tentukan pOH-nya dengan cara min-log konsentrasi OH- dan yang terakhir kita tentukan pH-nya dengan cara 14 dikurangi pOH. Nah, alur ini juga berlaku mundur ya. Jika diketahui pH garam asam, maka kita bisa mengubahnya ke H+, H+ bisa kita ubah ke konsentrasi garam, dan begitu juga untuk garam basa. Selanjutnya kita ke latihan soal mengenai pH larutan garam hidrolisis. Nih, latihan yang pertama, tentukan pH dari larutan NH4Cl 0,05 molar jika diketahui Kb-nya adalah 10⁻⁻⁵. Di sini NH4Cl, perhatikan ini garam apa? Ya, di sini kan diketahui KbNH4OH, otomatis NH4-nya ini dari basa lemah, karena kan yang punya nilai konstanta ionisasi basa lemah itu kan hanya yang lemah. Berarti Cl-nya ini berasal dari asam kuat. Basa lemah dengan asam kuat, maka garamnya akan bersifat asam. Nah, konsentrasi garamnya ini 0,05 molar. Di sini konsentrasi garam sudah diketahui. Mari kita masukkan ke rumus H+-nya, yaitu konsentrasi H+ adalah Kw dibagi Ka dikali konsentrasi kation garam. Kw-nya kan 10⁻⁻⁴, kemudian Ka-nya di sini 10⁻⁻⁵, kemudian konsentrasi kation garamnya berapa? Ya, konsentrasi kation garamnya sama dengan konsentrasi garamnya. Kenapa sama? Kita perhatikan ya. Jadi perhatikan yang lemah saja. Yang lemah itu kan ini hidrolisis kation ya. Karena ini hidrolisis kation, garam asam kan hidrolisis kation, maka yang perlu kita perhatikan adalah kationnya. Yang terhidrolisis itu kationnya. Nah, yang mengalami hidrolisis kemarin kan yang lemah, karena yang lemah itu menghasilkan konjugasi yang kuat, seperti itu kan. Maka di sini yang kita perhatikan cukup yang punya nilai konstanta kesetimbangan saja, yaitu NH4. Di sini jumlah NH4-nya itu 1, maka konsentrasi kationnya ini ya sama dengan konsentrasi garam, karena 0,05 dikali 1 tetap 0,05. Di sini saya tuliskan 5 kali 10⁻⁻² ya. Lalu hasilnya adalah akar 5 kali 10⁻⁻11. Akar 5 kali 10⁻⁻11 itu sama dengan 2,2 kali 10⁻⁵,5, sehingga min log 2,2 kali 10⁻⁵,5 adalah 5,5 min log 2,2. Selanjutnya, besarnya derajat keasaman dalam 500 ml larutan yang mengandung 5,5 gram K2S adalah titik-titik-titik jika diketahui KaH2S adalah 1 kali 10⁻⁻⁷. Oke ya, ini termasuk garam apa? Kita lihat di sini diketahui KaH2S. H2S kan asam ya, berarti ini asamnya yang lemah. Kemudian K-nya ini berarti dari basa kuat, maka asam lemah dengan basa kuat, oh berarti garamnya bersifat garam basa. Terus untuk menentukan pH-nya atau OH- dulu ya, itu harus ada komponen konsentrasi garam. Di sini belum ada, maka dari itu kita bisa tentukan konsentrasi garamnya. Nah, di sini kan diketahui mili sama gramnya ya. Kita untuk menentukan konsentrasi garamnya memakai rumus ini, N sama dengan Gr/mr kali 1000 per mili. Lalu saya masukkan, ini ketemu konsentrasi garamnya adalah 10⁻⁻⁻1. Ini sudah, lalu kita bawa ke konsentrasi OH-nya.
di sini menjadi ini ya, Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 7. Kemudian konsentrasi anionnya berapa? Apakah sama juga seperti konsentrasi garam? Ya, kita lihat di sini. Anionnya itu yang K atau yang S. Nah, untuk melihat kation atau anion itu kita bisa melihatnya dari siapa yang lemah. Di sini yang lemah adalah S-nya, maka kita lihat jumlah S-nya di sini berapa? Kan 1, berarti tetap ya, tetap 10 pangkat min 1. Lalu kita hitung ketemu konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 8. Nah, jadi karena dia garam basa ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian akar dari 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. Lalu kita tentukan pOH-nya, min log konsentrasi OH min, yaitu min log 10 pangkat min 4 itu sama dengan 4. Maka pH-nya adalah 14 dikurangi pOH, 14 dikurangi 4 itu sama dengan 10. Jadi ini diralat ya. Selanjutnya yang terakhir, yaitu sebanyak 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,05 molar. Jika KaCH3COH 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terbentuk sebesar titik. Ini kan ada asam ya, CH3COH itu bukan garam kan, dia asam lemah. Kemudian dicampur dengan basa kuat CaOH 2 kali, berarti ini asam dicampur dengan basa. Asam dengan basa itu kan akan bereaksi menghasilkan garam dan air. Maka langkah pertama ya kita reaksikan dulu seperti ini. Nah, kenapa reaksinya bisa dapat seperti ini? Silahkan bisa dibuka video sebelumnya di reaksi hidrolisis ya. Di situ ada reaksi penggaraman juga. Di sini kemudian reaksi kimia itu harus setara, maka di sini CH3COO-nya itu juga saya kalikan dengan 2. Lalu kita buat tabel mula-mula reaksi sisa. Mula-mula ini adalah keadaan zat sebelum bereaksi, reaksi ini keadaan zat saat bereaksi, dan S itu keadaan zat setelah akhir reaksi. Ini tujuannya apa untuk MRS ini kita buat? Tujuannya adalah untuk menghitung banyaknya garam yang terbentuk nanti. Lalu yang dimasukkan ke tabel MRS ini harus dalam bentuk mol, maka kita tentukan molnya. Mol itu kan M dikali V ya, karena di sini diketahui molar sama milinya. Maka molnya asam asetat atau CH3COH itu 0,1 dikali 50, ketemunya 5 milimol. Ya, karena ini mililiter, jika ini liter maka nanti satuannya adalah mol. Kemudian untuk CaOH 2 kalinya ketemu 2,5 milimol. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, di sini, lalu untuk mencari berapa yang bereaksi, itu kita pakai konsep reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis duluan. Logikanya yang habis duluan kan yang kecil. Nah, kita bandingkan 2,5 dibagi 1 koefisien, dia 2,5. Yang sebelah sini 5 dibagi 2 koefisien, maka juga 2,5. Berarti baik CH3COH atau CaOH 2 kali ini sama-sama bertindak sebagai reaksi pembatas. Karena imbang ya, jadi saya pilih salah satu, ini bebas karena imbang. Saya pilih salah satu, yaitu CaOH 2 kali, di sini 2,5 milimol sebagai patokan. Lalu CH3COH-nya berapa? Karena di sini 2 koefisien, maka ya 2 kali 2,5 sama dengan 5 milimol. Untuk CH3COO 2 kali Ca-nya itu berarti karena ini 1 berarti 2,5 milimol. Ini 5,5 milimol. Lalu dari sini kita ketahui bahwa garam yang terbentuk itu sebanyak 2,5 milimol. Kemudian kita tentukan konsentrasi garamnya dengan cara apa? Karena di sini mol, maka kita untuk menentukan molaritasnya adalah mol dibagi dengan volume total ya, karena campuran. 2,5 dibagi 100 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita bawa ke rumus OH- tadi, Kw per Ka kali konsentrasi anion. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya tadi 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi anionnya ini, tadi kan yang lemah itu CH3COO-nya ya, maka kita lihat jumlah CH3COO-nya di sini jumlahnya 2. Maka kita kalikan ini dengan 2. Diperoleh
7,1 kali 10 pangkat min 6, ketemu bahwa POH-nya itu kan min log 7,1 kali 10 pangkat min 6, itu sama dengan 6 min log 7,1, ini turun ya. Lalu kita tentukan pH-nya, maaf ini pH, 14 dikurangi POH, 14 dikurangi 6 min log 7,1, sama dengan 8 plus log 7,1.